Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard part 15. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung gaskan saja pada playlist. Dan untuk sekarang, silakan ketatkan celana dalam, tajamkan pandangan ke arah depan, lalu fokus pada pendengaran, dan mari kita gaskan pada alur cerita Machine Guard. Cerita dimulai dengan Juchon yang kesal, dan ia berkata bahwa orang-orang tua itu selalu ikut campur sejak ia bersaing untuk menjadi seorang Palace Lord. Yang Wei pun tersenyum mengerikan, dan dia berkata bahwa Juchon ini tidak boleh bersimpati pada Baekhyun, bahkan jika Baekhyun ini adalah keponakan ataupun muridnya sendiri. Meski begitu, Yonghui tetap berpikir dengan dingin. Dia berpikir bahwa melihat keadaan sebelumnya, maka Juchon ini pasti tidak akan bisa untuk menghabisi Baekhyun saat ini juga. Juchon pun bertanya tentang akomodasi yang diberikan pada pasukan yang akan membantu mereka. Lalu Yonghui menjawab bahwa untuk saat ini mereka telah mengerahkan tokoh-tokoh penting aliansi murim dan kultus demonik ke ruang VIP istana. Dan saat ini mereka juga sedang menyiapkan barak sementara di sisi barat istana. Juchon mengatakan bahwa jumlah total orang yang akan membantu mereka lebih dari 1000. Jadi mungkin begitu masalah Dragon Turtle selesai, maka mereka harus memperluas istana dan membangun lebih banyak ruang tamu. Juchon berkata bahwa sangat tidak pantas jika istana mereka tidak menjamu sekutu dengan layak. Dan Yonghui langsung menjawab agar Juchon menyerahkan urusan tersebut pada dirinya. Yonghui pun berkata bahwa ia berharap jika malam itu tidak akan terjadi apa-apa. Ia berpikir bahwa orang-orang yang akan membantu mereka telah melakukan perjalanan jauh. Jadi ia berharap jika orang-orang yang akan membantu setidaknya bisa beristirahat 1 hari terlebih dahulu. Juchon yang mendengar hal tersebut langsung menghela nafas. Ia berkata bahwa mungkin pasukan yang akan membantu tidak akan bisa beristirahat karena saat ini goncangan dari Gunung Bongwi sudah mencapai istana. Tiba-tiba saja tempat peralatan tulis yang berada di sana pun terjatuh karena adanya goncangan yang sangat kuat. Juchon berpikir bahwa goncangannya sekarang menjadi semakin sering dan juga kuat. Ia berpikir bahwa semua orang saat ini fokus untuk menjaga segel Dragon Turtle. Tapi anehnya ia tetap merasakan perasaan cemas yang terus bertambah. Di tempat lain sendiri terlihat ada Heobong yang berteriak kencang. Karena saat ini dirinya merasakan goncangan yang sangat kuat hingga ia pun berpegangan kuat pada tiang yang berada di sana. Heobong terus menempel pada tiang tersebut. Sedangkan pasukan kultus demonik hanya memperhatikan kelakuan Heobong yang sangat membingungkan tersebut. Goang Chul yang melihat hal itu pun menertawakan Heobong. Ia berkata bahwa meskipun Heobong telah menjadi lebih kuat dengan berlatih, tapi ternyata Heobong ini masih sama seperti dahulu. Ketika mendengar hal itu, Heobong langsung merasa malu dan kepanikan. Ia berkata bahwa jika bangunannya berguncang kuat seperti itu, malah aneh jika saat ini dirinya tidak terkejut sama sekali. Heobong pun mencoba untuk membenarkan hal itu dengan bertanya pada Moongyu. Namun Moongyu saat ini malah sedang bermesraan dengan Yuwon. Dan ia terus menempel pada Yuwon karena bisa memberikan kehangatan yang luar biasa. Moongyu di sana tersenyum manis. Sambil tertawa kecil, ia berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Karena sekarang Moongyu sudah memiliki tempat bersandar yang sangat nyaman. Heobong yang mendengar sekaligus melihat hal itu pun langsung memasang wajah meledek. Dan ia pun berkata agar Moongyu mengatakan segala hal sesuai dengan keinginannya saja. Goang Chul dan Taecyeon pun langsung meledek ke arah Heobong. Dan mereka berkata bahwa wajah Heobong saat ini benar-benar lucu dan sangat jelek. Great Guardian dan salah satu ketua dari pasukan kultus demonik pun hanya memperhatikannya. Dan terlihat mereka juga tersenyum kecil ketika melihat kelakuan dari Six Sword yang merupakan pasukan khusus di bawah Yuwon. Pasukan kultus demonik saat ini terlihat sangat hangat dan menyenangkan. Dan mereka ini terlihat tak jauh berbeda dengan para manusia biasanya. Yuwon yang melihat hal itu pun menghela nafas senang. Ia berkata bahwa berjalan melalui koridor istana bersama Six Sword hari ini mengingatkan dirinya pada hari-hari ketika masih berada di dalam akademi demonik. Yuwon ingat bahwa sebelumnya telah terjadi banyak hal, mulai dari Baekhyun malu-malu ketika memberikan sumpah setianya pada Yuwon, kejadian ketika Goang Chul yang menjadi pemimpin peleton dan sangat disukai orang-orang, pertarungannya melawan orang yang sekarang menjadi bawahan, dan ketika Heobong berlari-lari tanpa mengenakan apapun di hadapan Moongyu yang jelas adalah seorang perempuan. Yuwon ingat dengan semua hal tersebut dan ia berpikir bahwa mungkin sekarang dirinya sangat merindukan hal tersebut, sama seperti admin yang merindukan ketika membahas hal itu di awal-awal membuat channel ini. Tiba-tiba di sana pun ada prajurit Ice Palace Laut Utara yang datang ke arah mereka dan ia berkata agar sekarang mereka tidak terlalu khawatir dengan hal yang terjadi saat ini. Orang itu bernama Oh Hyung. Ia adalah wakil ketua dari Snow Sword Squad dan ia mengatakan bahwa istana mereka dibangun dari batu Donseo dan batu itu bisa menahan dampak paling kuat sekalipun.
Ketika mendengar hal itu, Hyebong pun langsung menatap dengan sedikit kesal dan ia berkata bahwa jika hanya menahan saja, maka mungkin istana tersebut akan runtuh jika dampaknya cukup kuat. Oh Hyung yang mendengar hal itu bingung dan ia berkata bahwa sampai sekarang istana tersebut masihlah tetap bertahan. Hyebong pun menunjuk ke arah dinding dan ia berkata agar sekarang Oh Hyung melihat hal tersebut karena di sana ada retakan pada dindingnya. Ho Sangwa yang melihat hal itu kesal, ia menepak bebatok Hyebong dan berkata agar Hyebong tenang karena Hyebong ini malah membuat keributan. Ho Sangwa memarahi Hyebong, ia berkata bahwa tempat itu bukan kamar pribadi milik Hyebong dan hal itu langsung membuat Oh Hyung bingung dengan hal di hadapannya. Oh Hyung mengatakan bahwa hal itu sangat menarik. Ia berkata dalam hati bahwa dirinya berpikir jika kultus demonik itu seperti sekte unortodoks yang kejam dan juga liar. Tapi ketika melihat dari dekat, ternyata kultus demonik ini tak jauh beda dengan orang-orang biasanya. Yuan sendiri sekarang langsung bergerak ke arah dinding sambil memegangnya, dan hal itu langsung membuat Moon-gyu terkejut dan juga kebingungan. Ternyata Yuan mulai menggunakan Nano untuk memindai kondisi bangunan tersebut, dan Nano pun langsung melakukan pemindaian untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah melakukan hal itu, di sana Nano pun berkata bahwa pemindaian telah selesai. Retakan pada dinding itu baru saja terbentuk. Kerusakan di sana berkembang dengan cepat dan struktur bangunan itu beresiko untuk runtuh. Getaran di sana memang terlihat semakin kuat sehingga semua orang terkejut dan bahkan Hyebong langsung nangkot pada tiang yang berada pada tempat tersebut. Oh Hyung mulai kepanikan. Ia kebingungan karena goncangan tadi adalah kali pertama yang sebesar itu dan bahkan goncangan tersebut membuat bangunan di sana bergoyang dengan frekuensi yang semakin sering. Sama Chak yang sudah mulai sedikit panik itu pun mulai datang ke arah Oh Hyung dan ia bertanya tentang apakah hal itu memang benar-benar aman dan tidak akan ada hal yang terjadi. Oh Hyung mencoba untuk tenang. Ia berkata bahwa goncangan tadi memang kuat, tapi karena istana itu dibuat oleh batu dan syok, maka seharusnya tidak akan runtuh begitu saja. Tapi terlihat bangunan di atas mulai runtuh dan bahkan menjatuhkan bebatuan ke arah bawah. Hyebong yang melihat bebatuan mulai terjatuh pun langsung bergerak dan ia menghindari semua bebatuan yang hampir menimpa dirinya tersebut. Hyebong pun bertanya kembali tentang apakah hal itu memang benar-benar aman, sedangkan Oh Hyung langsung kepanikan sekaligus bingung dengan hal yang terjadi. Pada akhirnya di sana Oh Hyung pun mengajak mereka untuk bergerak. Oh Hyung berkata agar tamu kehormatan seperti mereka mengungsi dari istana tersebut dan ia akan melaporkan hal itu secara langsung pada Palace Lord saat ini. Bangunan di sana benar-benar tak karuan dan goncangan yang terjadi membuatnya semakin menyeramkan karena terlihat bisa runtuh kapan saja. Ketika Oh Hyung mengajak semuanya untuk bergerak, ia pun kepanikan bukan main karena lantai yang ia pijak saat ini runtuh sehingga dirinya tak bisa bergerak dengan benar. Tiba-tiba di sana ada orang yang menghentakkan tanah dengan kencang. Ternyata itu adalah Yuwon dan Yuwon langsung mengeluarkan kekuatan es yang dirinya miliki agar lantai di sana tidak hancur dan bisa dipijak oleh mereka semua. Kekuatan es milik Yuwon bergerak cepat sehingga lantainya bisa mereka lewati dengan benar dan hal itu tentu saja membuat Oh Hyung kaget ketika melihatnya. Oh Hyung berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar terasa mustahil karena Yuwon bisa membuat retakan tadi menjadi beku. Oh Hyung menatap Yuwon dengan tatapan takut. Ia bertanya dalam hati tentang bagaimana bisa seseorang memiliki kekuatan yen sebesar itu. Karena seharusnya untuk membekukan tanah seluas itu, maka seorang prajurit Ice Palace juga harus mencapai Divine Art ke tingkat yang tertinggi. Namun sekarang Yuwon bisa melakukan hal itu dengan mudah. Yuwon saat ini sangat berkarisma dengan skin musim dingin yang membuatnya menjadi lebih berwibawa hingga membuat Moon-gyu makin tak ingin menjauh dari dirinya. Pada akhirnya langit-langit bangunan yang berada di sana pun runtuh dan bebatuannya akan menghantam semua orang yang ada di bawahnya. Oh Hyung yang melihat hal itu kesal. Ia mencoba untuk menahan bebatuan itu dan berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar buruk bagi mereka semua. Namun ketika membuka matanya ia pun langsung kebingungan dengan apa yang terjadi di hadapannya saat ini. Terlihat reruntuhan batuan di sana tidak jadi jatuh ke bawah dan hal itu bisa terjadi berkat kekuatan telekinesis yang menahannya. Oh Hyung langsung melihat ke arah belakang dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga reruntuhan itu tidak jatuh dan mengenai mereka semua. Ternyata reruntuhan itu ditahan oleh kekuatan telekinesis milik Hyebong, Guangchul dan Great Guardian dan mereka menahan reruntuhan itu dengan sekuat tenaga yang mereka miliki. Hyebong di sana mulai tersenyum panik. Ia berkata bahwa dirinya tahu jika hal buruk seperti itu pasti akan terjadi karena entah bagaimana firasat buruk milik Hyebong ini tidak pernah salah sekalipun. Guangchul sendiri sekarang kesulitan. Ia berkata bahwa karena istana itu dibuat oleh batu dan syok yang kuat, maka menahan hal itu sangatlah sulit. Dan jika tadi Great Guardian bersama Hyebong tidak menggunakan telekinesis bersama-sama, maka tempat tersebut pastilah akan runtuh.
Haebong yang sudah kesulitan itu pun berkata bahwa keadaan sekarang buruk. Jadi ia menyuruh Yuwon dan yang lainnya untuk mengungsi terlebih dahulu. Great Guardian yang juga sedang menahan hal itu setuju, dan ia berkata bahwa perkataan Haebong barusan adalah benar. Go Hangchul berteriak kencang. Ia memanggil Yuwon, Moongyu, sama Chak dan juga Taekyum agar segera pergi dari tempat yang akan hancur tersebut. Namun di sana Yuwon malah datang ke arah Oh Hyung dan ia berkata bahwa tempat tersebut sudah runtuh. Jadi mungkin tidak ada salahnya jika ia menghancurkan hal itu lebih jauh. Oh Hyung awalnya bingung dengan hal tersebut, namun Yuwon pun bersiap dengan tangannya dan ia berkata agar semuanya bertahan sebentar lagi. Yuwon mulai mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya dan ia sudah bersiap untuk melakukan sesuatu pada saat ini. Oh Hyung pun ketakutan dengan keadaan yang terjadi. Sekarang ia merasakan energi dingin yang luar biasa dan energi itu berkumpul di udara. Terlihat saat ini Yuwon mengeluarkan kekuatannya yang sangat luar biasa, di mana di sekelilingnya muncul banyak pedang es yang bersiap untuk melakukan sesuatu. Yuwon mulai mengaktifkan Nano kembali. Ia berkata agar sekarang Nano menggunakan mode penghancur untuk menghancurkan segalanya tanpa menyisakan apapun. Yuwon pun mulai bergerak untuk menggunakan kekuatan sekaligus Nano yang berada di dalam otaknya. Kekuatan Yuwon langsung bergerak dan menghantam segala reruntuhan yang berada di sana. Kekuatan Yuwon langsung bergerak dan menghantam segala reruntuhan yang berada di sana, dan hal itu bisa terjadi berkat Nano yang melakukan perintah dari Yuwon untuk menghancurkan segalanya. Istana tersebut pun sekarang retak dan bersiap untuk hancur. Orang-orang yang ada di sana berteriak bahwa sekarang ada gempa bumi besar, jadi mereka harus segera melakukan evakuasi. Semua orang yang berada di istana tersebut pun mulai berhamburan. Mereka berlari keluar karena tahu jika istana yang ditempatinya akan segera hancur tak karuan. Bahkan Juchon dan Yonghui juga kabur dari tempat tersebut, dan mereka lari dari tempat itu dengan cepat ke arah luar agar tidak terkena reruntuhan. Juchon dan Yonghui berhasil selamat dan mereka mulai berpijak di luar ruangan. Yonghui pun bertanya tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, karena jika tadi mereka tidak di lantai atas, maka mungkin mereka berdua pasti akan mati tertimbun oleh reruntuhan. Juchon sendiri sekarang menatap keadaan yang terjadi dengan wajah yang tidak percaya, dan ia masihlah panik pada keadaan yang terjadi saat ini. Sambil melihat istana yang hancur di sana, Juchon benar-benar kebingungan. Ia berpikir bahwa dirinya hampir meraih posisinya, jadi mengapa hal buruk malah terjadi saat ini? Di dalam istana itu sendiri terlihat ada banyak serangan yang bergerak dengan cepat dan juga kuat. Serangan-serangan itu sangatlah luar biasa kuat dan menghancurkan banyak reruntuhan yang berada di sana. Oh Hyung sendiri langsung takjub sekaligus kaget ketika melihat hal tersebut, dan ia bertanya tentang apakah benar jika Yuwon ini adalah seorang manusia. Yuwon benar-benar bisa mengeluarkan kekuatannya dengan maksimal, di mana semua serangannya bergerak kuat dan juga tepat, sehingga bisa menghancurkan hal-hal yang mungkin berbahaya bagi keselamatannya. Terlihat Yuwon terus fokus mengeluarkan kekuatannya, dan ia melakukan hal itu agar bisa keluar dari situasi yang terjadi saat ini. Cerita pun bersambung. Mentoknya agak nanggung, tapi gak apa-apa daripada gak ada yang dibahas sama sekali. Mungkin segitu saja. Saya 100 alur. Mohon maaf admin jarang upload karena banyak tugas. Doain semoga admin lulus dari tugas dan bisa lulus juga sehingga diterima pada sebuah perusahaan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.